Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya dari Jogja bertanya, kalau kami bertemunya sudah di usia 40 dan kami status duda dan janda, bagaimana saya Rabu Kliwon calon suami Jumat Wage? Ya enggak apa-apa ya, jalankan saja ya. Rabu Kliwon ini keras, Jumat Wage keras ketemu keras, bodoh keras sih ya. Sisi positifnya Rabu Kliwon ini spiritualis ya. Jumat Wage juga spiritualis, jadi podo, wataknya podo. Jadi kalau Anda memahami dirimu juga, saya yakin Anda juga bisa memahami pasanganmu gitu. Ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ketika Anda ketemu pasanganmu pada umur 40 ya enggak apa-apa. Sama-sama belajar dari kegagalan. Ya. Jadi jangan takut untuk memulai hidup yang baru ya. Jadi jangan ragu-ragu, itu yang paling penting, itu jangan ragu-ragu. Pegang komitmen, pegang spiritualmu, saya yakin tidak ada masalah ya. Ketika spiritualmu kuat ya, sama-sama kuat ya, kamu kuat ya, Rabu Kliwon kuat, Jumat Wage kuat ya, hambatan sebesar apapun itu akan mudah untuk Anda lalui ya, paham ya. Ini tidak perlu ragu ya. Primbon yang tertulis tentang perjodohan ada kan, sudah saya buatkan ya, jodoh weton ya, weton katakanlah Jumat Wage dengan Rabu Kliwon ini sudah ada, Jumat Wage dengan Senin Legi juga ada, 35 weton sudah saya buatkan. Itu kan primbon kehidupan leluhur kita, bukan primbon kehidupanmu. Primbon kehidupanmu yang Anda jalani saat ini. Soal katakanlah ada kesamaan yo, nepai ya. Tujuan dari primbon itu bukan untuk itu ya, untuk Anda harus sama itu enggak. Tujuannya supaya Anda bisa mendapatkan manfaatnya, supaya Anda itu bisa mengambil ilmunya gitu loh. Saya Jumat Wage hadir, terima kasih bimbingannya. Sampai sekarang belum menikah Pak, sudah umur 37 tahun. Lah kenapa belum menikah? Mungkin ya, wah ini rewame teman-teman ya, di sebelah rumah ini ya, ibu-ibu ya, rewame ya. Ya mungkin bisa jadi jodoh Anda tertutup ya. Ini juga bisa terjadi teman-teman ya. Enggak menikah, ini jodoh tertutup juga bisa. Enggak dapat pekerjaan, jodoh tertutup juga, rezeki tersumbat juga bisa. Ya. Jadi ketika kita mengalami kondisi-kondisi semacam itu, maka kita harus ikhtiar, perbanyak puasa. Ya, perbanyak puasa. Ya. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Karena ketika kita ini berhubungan dengan sihir, nah itu pengobatan toh. Itu puasanya Nabi Daud ya. Kalau untuk kerejekian puasa Senin Kemis ya. Tapi kalau masalahmu sudah larut ya, puasa Nabi Daud itu yang efektif ya. Berapa lama ya, sampai masalahmu selesai ya. Jadi Anda harus bisa berpikir seperti itu, bertindak seperti itu ya. Anda juga bisa coba ya, garam yang saya buat ini ya, itu nanti pemakaian 1 tahun ya. Itu rasakan setiap hari Anda konsumsi, Anda rasakan ya, karena setiap hari itu tak tirakat, tak kirim energi ya. Ini sudah mulai buka ya, saya sudah mulai pengiriman lagi ya, mungkin mulai besok ya. Besok tanggal berapa besok tanggal 10 ya, mulai tanggal 10 April ini saya sudah mulai pengiriman untuk yang pesan garam ya. Jadi bisa Anda konsumsi garam itu untuk masak ya, dimasak ya, ambil 1 butir ya, dimasak ya, terus buat ngepel rumah ya, nyuci pakaian, cukup satu butir saja, tidak usah banyak-banyak.
cuci kendaraan. Biasanya orang yang katakanlah terkena gangguan sihir telur santet itu semua elemen yang ada di rumahnya itu terkontaminasi. Efeknya itu kebanyakan itu mudah marah, cemas, was-was, ragu-ragu, itu akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Nah, ini kalau tidak segera dibersihkan, ya akan ngintip. Ya. Semakin lama maka kecemasan, cemas, akhirnya depresi. Ya. Bagaimana tidak depresi? Anda sudah umur 37 tahun misalkan, ya. Anda umur 37 tahun. Ya. Terus Anda bentar lagi 40. Ya, Anda pasti berpikir, waduh, ya, saingan saya yang seumuran saya, aku yang di bawah umur saya ini banyak sekali. Masih muda-muda, misalnya masih cantik-cantik, pasti milih yang muda-muda dan cantik-cantik. Nah, itu membuat Anda cemas, membuat Anda ragu-ragu. Akan seperti itu. Ya, lakukan pembersihan tadi. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, ditambah dengan konsumsi garam itu, garam yang saya rupiah. Insya Allah selesai masalah. Masa 1 tahun tidak selesai gitu ya. Biasanya kasus-kasus semacam ini trauma ya. Satu trauma, kedua pernah nolak gitu. Ya, misalnya ada orang mengejar-ngejar Anda tidak suka, Anda tolak, terus sakit hati. Akhirnya Anda disumbat. Ya, bisa saja terjadi. Bisa disumbat, dia beli sama orang lain. Bisa jadi karena kebenciannya akhirnya muncul sihir ain. Sihir yang muncul karena kebencian itu yang paling berbahaya. Ya. Tapi apapun yang terjadi, ya kita tetap harus optimis ya. Kita harus tetap optimis, kita pasti bisa sembuh. Nah, tentunya dengan tindakan tadi spiritual ya. Yo poso, yo wirid, yo zikir, yo maca kitab suci. Yo diterapi ya. Jadi segala cara yang sifatnya positif bisa kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.